Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini saya berencana mau panen sawi pakcoy yang ada di Talang nih teman-teman. Nah, jadi ini saya punya potongan talang bekas, ada dua. Satunya ini 1 meteran ya, kurang lebih panjangnya. Nah, saya letakkan di atas tembok sini, sama kayak kemarin yang buat tanam cabai itu ya. Cuman kalau yang buat tanam cabai itu panjangnya 4 meter. Dan saya juga sudah punya campuran media tanam di sini. Ini dulu saya punya media tanam bekas-bekas seperti itu. Kemudian saya kumpulkan jadi satu di ruangan ini, dan di atasnya saya letakkan sekam mentah. Kemudian saya bakar di atas media tanam bekas tadi. Nah, setelah jadi arang sekamnya, saya campur semuanya dan saya tambahkan juga pupuk kandang. Ketiga komposisi tadi kami aduk-aduk, kami campur sampai homogen. Kurang lebih perbandingannya 1:1:1. Dan sekarang ini sudah siap digunakan. Dan untuk menanam pakcoy di talang tadi, saya akan mengambil sedikit media tanam di sini. Saya cangkul-cangkul dulu. Sedikit demi sedikit kita tuang media tanamnya di talang bekas tadi sampai penuh. Ya, kemudian saya buat beberapa lubang, dan tiap lubang saya akan beri dengan satu tanaman pakcoy. Ini bibit pakcoynya sudah 4 daun, sudah siap untuk dipindah tanam. Jarak tanam ini kurang lebih 15 cm antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Habis pindah tanam, jangan lupa langsung disiram ya. Kalau pindah tanam itu baiknya di sore hari ya, supaya tidak langsung terkena sinar matahari. Jadi ada waktu untuk beradaptasi. Nah, menjelang pertumbuhannya, itu hama yang sering menyerang tanaman sayuran di tempat kami itu slug, burung, dan juga tikus ya. Kalau slug masih bisa diantisipasi dengan pemberian serbuk jangan telur ya di sekitar tanaman. Tapi kalau yang sudah namanya tikus sama burung itu saya paling susah ya mengatasinya. Nah, kalau ada yang seperti ini biasanya saya langsung ganti ya dengan bibit yang baru. Dan inilah tanaman pakcoy setelah 3 minggu. Ya, ujuk-ujuk sudah besar ya teman-teman. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Di usia 3 minggu ini, tanaman pakcoynya sudah tumbuh dengan sehat dan subur. Alhamdulillah ini saya menanamnya ini cukup sinar matahari ya, karena di sini ini tempatnya di bagian timur, jadi dari pagi sampai jam 11 itu untuk jenis sayuran itu sinar matahari sudah cukup. Untuk perawatan tanaman pakcoy di talang ini saya cukup simpel-simpel saja ya, tidak terlalu ribet, karena di sini saya hanya menyiramnya di kala media tanam itu kering. Jadi paling tidak tiap hari saya menyiramnya 1 kali saja, sore ataupun pagi saja. Dan satu lagi teman-teman, di sini saya tidak memberikan pupuk susulan. Jadi dari awal tanam sampai panen itu saya tidak menambahkan pupuk susulan apapun ya, baik pupuk organik cair ataupun padat. Jadi saya hanya mengandalkan dari kesuburan media tanamnya saja. Dan alhamdulillah teman-teman, ini meski tanpa pupuk susulan dan juga sejak tanam sampai panen juga saya tidak memberikan anti hamanya atau pestisidanya untuk menanggulangi hama dan penyakitnya. Jadi alhamdulillah ini tanaman yang satu ini cukup mudah perawatannya, cepat panen dan juga bebas hama. Hasilnya pun cukup memuaskan. Dia besar dan juga hijau segar. Agar gizi dari media tanam itu tetap terfokus pada tanaman intinya, yakni pakcoynya ini, saya harus rajin-rajin dalam mencabuti gulmanya agar gizinya tidak terbagi. Karena kalau gulmanya subur, nanti gizi itu atau hara justru malah dimakan oleh gulma-gulmanya.
Dan dalam membersihkan gulma-gulma ini pun tidak cukup hanya sekali 2 kali saja ya. Jadi tiap kali terlihat ada gulma itu langsung saja dibersihkan supaya tanamannya tetap tumbuh subur dan terbebas dari hama dan penyakit. Inilah tanaman pakcoynya, sudah lumayan tua, daun-daunnya sudah banyak, jadi saya akan segera memanennya. Karena nanti kalau keburu tua, daunnya akan banyak yang menguning dan kurang nikmat untuk diolah. Jadi saya akan panen sekarang juga. Sebenarnya ini sudah udah terlalu tua ya, tapi ya gimana, terkadang itu saya mau manennya itu mencari waktu yang pas gitu ya, karena banyak hal yang harus diselesaikan juga. Jadi maaf ini agak telat panen sawi pakcoynya ya. Ini sudah 1 bulan lebih ya, tapi insya Allah ini masih enak untuk dikonsumsi ya, belum terlalu tua-tua sekali ya. Tapi alhamdulillah ya, setelah kurang lebih ini 5 minggu, daun pakcoynya itu sudah banyak tuh, sudah berlapis-lapis ya. Sekarang mau panen-panen dulu, saya sudah tidak sabar mau memanennya. Biasanya saya lebih senang menikmati tanaman-tanaman itu dengan melihatnya ya, senang melihat tanamannya itu subur-subur, sehat-sehat seperti itu ya, dibanding saya mengkonsumsinya ya. Jadi ini adalah kesempatan ya untuk panen-panen sawi pakcoy ini. Saya sudah berencana mau bikin tumis pakcoy ya. Sekarang saya panen dulu, besok kita masak ya. Yuk kita panen yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling sini, yang paling ujung tuh ini yang paling kecil ya, tuh sama ini yang paling kecil. Apa? Oh ya, tadi saya lupa ini nggak bawa tempat ya, sebenarnya sudah berniat mau bawa tempat buat panen sawinya, tapi ternyata sampai sini saya lupa, jadi maaf ya. Besarkan. Ya, dan biasanya memang yang paling tua itu ya, daun yang paling tua itu yang paling bawah itu, kalau sayuran tuh kuning seperti ini. Nah, kita ambil saja yang kuning ya. Nah, seperti ini ya, ini kurang bagus ya untuk dimasak. Nah, kita bisa mengambilnya daun yang paling tua ya, dan kita jadikan kompos. Bisa difermentasi, bisa juga diletakkan langsung di media tanam dekat tanaman. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, perawatan, cara menanam pakcoy dengan cara yang sangat mudah ya, tanpa pupuk susulan dan tanpa pestisida. Ternyata bisa tumbuh subur hanya di talang bekas ya, jadi medianya itu minim. Ya, semoga sajian tadi bermanfaat, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.